Saya ingat terakhir kali kita berbicara di Zoom, Mas Mardiman mengatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak bisa muncul karena statusnya sebagai anggota Polri. Mengapa kemarin tiba-tiba muncul? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kondisi pada waktu itu memang kita sebagai kuasa hukum mulai merumuskan atau mulai secara intens melakukan beberapa pendekatan yang berbeda. Kenapa pendekatan yang berbeda? Menurut kita beliau sebaiknya memang harus muncul. Karena semakin beliau tidak muncul, maka banyak tanda tanya di masyarakat itu tidak akan terjawab. Itulah yang kemudian kami upayakan, dan akhirnya kemarin kalau nggak salah di... Apa yang akhirnya membuat Ibtu Rudiana kemudian luluh dan mau muncul ke publik? Sebenarnya dia sudah secara pribadi, secara personal sebagai orang tua Eki. Dari awal ketika film Vina Sebelum 7 Hari naik, semua kan waktu itu stigmanya masih positif. Iya. Ya, belum ke Ibtu Rudiana pada waktu itu. Iya, tapi masyarakat sudah mulai bertanya-tanya, ini orang tuanya siapa gitu-gitu. Jadi beliau sejak saat itu memang sebenarnya ingin muncul ke publik, ya, ingin menjelaskan bahwa memang ya itu adalah kejadian yang benar, ya, dan ketika ini kemudian opini-opini yang berbalik, ya, kira-kira seperti yang sekarang ini, rasa ingin muncul itu lebih kuat lagi. Tapi bagaimanapun juga beliau adalah seorang anggota Polri yang sekarang masih aktif, jadi tidak bisa seperti kita yang sipil ini. Kita aja kalau punya atasan. Jadi kemarin itu seizin atasan gitu? Atau kemarin beliau dalam kapasitas sebagai person, sebagai pribadi, sebagai bapaknya Eki, dan kebetulan di luar jam kantor. Oke. Jadi beliau bisa muncul dan menjelaskan. Mengapa memilih kemunculan pertama ke publik untuk menjelaskan dan kemudian menceritakan versi Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris dan keluarga korban Vina? Sebenarnya tidak juga, ya. Di stasiun TV sebelah, ya, ada teman saya namanya Pak Pitra Nasution, sempat berkunjung ke makamnya Eki, dan sempat muncul juga Pak Rudiana menjelaskan itu. Nah, kemarin itu sebenarnya tidak ada skenario, tidak ada perencanaan. Benar kata Bang Hotman bahwa kami bertemu itu benar-benar sebuah kebetulan. Jadi tidak memilih momen di sini ada sidang Sakatatal, mari kita bikin konversi tidak begitu. Jadi kemarin saya ke Cirebon, dan saya rasa di stasiun TV ini juga kemarin ada sempat kontributor atau orang Nusantara sempat wawancara beliau, kan, kemarin sama saya di hotel di Cirebon. Jadi saya ke Cirebon kemarin itu dalam rangka kalau kata anak muda sekarang sih kepo, ya. Ini sidangnya seperti apa sih gitu, ya. Pengen lihat dong. Maka ke Cirebon lah saya. Nah, ketika saya sampai ke Cirebon, kebetulan ada salah satu stafnya Bang Hotman, namanya Ibu Putri, kebetulan dekat dengan saya. Nah, dia tahu saya di Cirebon. Dia bilang, "Bang, ini Bang Hotman kebetulan lagi ada isi kajian atau kuliah umum di Pesantren Buntet. Abang berkenan nggak?" Double kebetulan berarti, ya, kebetulan yang ganda gitu. Ada Mas Mardiman datang ke situ karena kepo dengan persidangan, terus kemudian ada juga Hotman Paris yang kebetulan ada di dekat situ juga. Kebetulan yang benar-benar kebetulan. Benar-benar kebetulan. Benar-benar kebetulan. Oke. Benar-benar kebetulan. Kemudian dirancanglah konversi itu. Iya, dirancanglah. Jadi itu inisiatif dari kami untuk datang. Jadi saya tanya, saya bilang, "Mbak Put di mana?" Beliau bilang di Keraton. Nah, karena saya juga belum pernah lihat Keraton, ya, wah kayak apa sih Keraton? Nah, datanglah kita di sana. Jadi tidak ada agenda kita akan bersatu untuk sesuatu yang melawan. Ini menarik nih pertanyaan ini. Memang kita mau bersatu. Mau bersatu? Mau bersatu. Kan bersatu bukan dalam konteks lawyernya disatukan, enggak, ya. Bersatu dalam konteks kita punya kepentingan yang sama. Ya. Dua korban ini adalah Vina dan Eki. Sehingga sebenarnya kemarin itu adalah silaturahmi, karena sudah panas juga kuping kami beberapa berita atau beberapa yang beredar di media sosial bahwa keluarga Eki dan keluarga Vina ini kurang akur gitu. Sehingga pertemuan kemarin membuktikan bahwa hubungan antara keluarga ini baik-baik saja. Tapi benar, ya, artinya sebelum kemarin itu tidak pernah bertemu? Pernah, cuma tidak terpublish media.
Pernah. Jadi Ibtu Rudiana pernah bertemu dengan kakaknya Vina begitu. Saya tidak tahu apakah dengan kakaknya Vina, tapi yang jelas menurut beliau tali silaturahmi tidak pernah putus. Oke, karena versi dari kuasa hukum keluarga Vina kan selalu mengatakan kita kesulitan untuk mengontak Ibtu Rudiana, padahal kan berdua ini kan adalah kubu yang sama, kubu korban begitu, yang harusnya memang lebih dekat dan lebih bersatu. Tetapi tampaknya itu Sulit agak mengontak sulit. mungkin dalam konteks sebagai kuasa hukum. Oh, oke. Karena biar bagaimanapun kan ketika kuasa hukumnya mengontak kan agak berbeda dengan keluarga Vina. Keluarga Vinanya bisa mengontak Ibtu Rudiana? Menurut Ibtu Rudiana sih hubungannya baik ya, nggak ada masalah. Oke. Jadi kalau kuasa hukum kan seperti saya ini berkasus nih, kemudian ada lawyer yang tiba-tiba telepon. Saya mesti nanya, ini ada apa sih? Tentunya saya harus analisa dulu. Ini benar nggak untuk kepentingan saya? Oke. Nah, jadi itu mungkin yang membuat Ibtu Rudiana juga tidak serta-merta langsung menerima. Kan tadi Mbak bilang ada pengakuan dari teman-teman lawyer ya, Iya. lawyernya Vina ya, yang katanya mencoba gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya itu bukan karena Pak Rudiana yang mau menutup diri, tapi lebih kepada beliau sebagai anggota Polri, dan kemudian saya juga melihatnya beliau sangat hati-hati dalam menentukan sikap. Oke.